ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ats. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa YouTube channel Yayasan Dakwah Sentul Ulul Albab dimanapun Anda berada saat ini, dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, insan kamil, Khalifatullah, makhluk paling sempurna sejagat raya ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibekali oleh dua instrumen dasar. Instrumen pertama adalah instrumen yang bersifat zahiriyah atau yang nampak, bisa dilihat oleh mata dan bahkan bisa disentuh. Instrumen ini adalah rambut hingga telapak kaki. Sedangkan bekal kedua merupakan instrumen yang bersifat batiniyah, gaib, tidak nampak dan tidak bisa disentuh. Instrumen ini adalah seperti akal, nafsu, perasaan, dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita sebagai khalifatullah dengan dua bekal utama ini, kelak ketika tiba pada masanya di yaumil kiamah kelak, segala pergerakan aktivitas yang dilakukan oleh kita semua, yang diakibatkan oleh fisik kita, dari rambut, tangan, kaki, ataupun yang ada dalam benak pikiran, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, semua itu akan mendapat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Dan ini sifatnya terus menerus, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Apa yang dilakukan oleh instrumen-instrumen tadi akan dipertanggungjawabkan. Dari kita bangun tidur hingga kita terlelap kembali, atau bahkan hal ini sudah berlaku sejak kita lahir sampai pada saatnya kita meninggal. Meskipun pada saat kita lahir hingga masa akil balik, semua pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia itu akan dibebankan kepada kedua orang tuanya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dalam konteks waktu atau masa, manusia dalam mengarungi kehidupan ini hanya masuk dalam dua kategori, atau hanya berada pada dua posisi, dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama dalam mengarungi kehidupan ini, manusia melakukan kebaikan. Dan pilihan kedua, manusia melakukan kerugian. Merugi atau beruntung. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk yang bernama waktu ini hadir dan berbaur dalam kehidupan dan dimensi ruang atau kehidupan alam semesta. Pergerakan dimensi ruang atau pergerakan alam semesta, tata surya dan apa yang ada di dalamnya itu tidak lekang oleh kehadiran sang waktu ini. Manusia menikah, lalu dia melahirkan seorang anak. Anak ini awalnya menjadi seorang bayi, lama kelamaan tumbuh menjadi remaja, tua, menikah, melahirkan lagi, memiliki keturunan lagi, lalu dia meninggal. Dan ini semua terus berjalan sampai hari kiamat kelak. Hal ini dapat diukur oleh kita semua, terutama manusia. Dapat dilihat, dapat dirasakan perubahan dari waktu, dari masa ke masa. Itu disebabkan oleh makhluk Allah yang bernama waktu. Allahu Akbar, walillahilhamd. Betapa maha besarnya Allah dan betapa mulianya waktu. Sehingga wajar jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya menjadi salah satu surah dalam mukjizatnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua sama-sama tahu kemuliaan daripada surat Al-Asr ini menurut para ulama. Nah, disebabkan karena waktu ini pula dalam konteks kehidupan, sebagaimana kami jelaskan tadi, manusia itu hanya ada dua pilihan. Dia menjalani kehidupannya dalam bingkai kerugian, atau sebaliknya, dia menjalani aktivitas kehidupan dan perubahan dalam dirinya itu dalam keberuntungan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Subhanallah, terdapat 5 penekanan atau taukid dalam ayat kedua ini. Inna, la, fi, kemudian disebutkan dalam isim nakiro dan juga dalam bentuk jawabul ism. Ini berarti bahwa sungguh-sungguh pada asalnya manusia ini merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dia saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah 4 pilihan terbaik, dan ini sudah mewakili dari segala aktivitas keberuntungan yang ada di bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan menghindarkan kita menjadi golongan orang-orang yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.